kembali kita bertemu di rumah Tuhan ini. Tujuan kita untuk menyenangkan Tuhan, amin. Tanpa terasa kita sudah masuki minggu yang kedua. Biar kita boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Yang rindu menikmati hadirat Tuhan, mari sambil bangkit berdiri. Kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kami menikmati pagi menjelang siang hari ini Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami terus merasakan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau berkata terima kasih dan terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bahagia punya Yesus. Punya Yesus sampai saat ini, sampai detik ini. Kami mau berkata terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk Engkau untuk selama-lamanya. Layaklah Engkau dipuji, disembah, dimuliakan untuk selamanya. Yang kami sanjung-sanjung, yang kami puji dan pujanya Yesus Kristus Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Pagi menjelang siang kami ada di sebagaimana kami ada. Kami mau beri yang terbaik pujian kami. Biar berbau dupa yang harum di hadapan Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Yang ada Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Sehingga kami boleh merasakan sukacita yang kami meluap di dalam Yesus. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau habiskan ibadah yang kedua ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita tahu dan kita yakin bahwa Dia ada di tempat ini. Dia hadir di sini. Dia rindu kita mau datang kepadanya. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Bersama kita mengangkat pujian ini, katakan Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya. Mari berseru kepadanya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadiratnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan
Mari tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, katakan Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah. Kita mau berseru kepadanya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak. Oh, setiap kami mau menikmati hadiratmu, hadiratmu. Yes, terima kasih Tuhan. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Lebih lagi kita nikmati setiap hadirat Tuhan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari Bapak Ibu sendiri angkat pujian ini, katakan hadirat. Amin. Yang ku nampak. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri berkata, katakan hadiratmu memenuhi. Yes, haleluya Jesus. Amin. Memenuhi setiap kami di tempat ini, dan ku tersungkur yang ku nampak hanya kehadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya hadiratmu memenuhiku,
mata kama papa yashenda takara lalaba yashi. Jesus, Kau yang terbaik Tuhan. Kau yang terbaik untuk selama-lamanya. Yesus, hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus Raja. Yesus penolong. Dia penolong dalam hidupku. Dia gunung batu yang teguh. Dia segalanya bagiku. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Layak Kau disembah. Layak disembah untuk selama-lamanya. Haleluya. Dipuji, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana. Hosana bagi Raja. Bagi Raja di atas segala raja. Menyenangkan-Mu itu kerinduan kami Tuhan. Membuat-Mu senang itu tujuan kami. Yesus kami yang terbaik. Haleluya. Tidak ada Tuhan yang sebaik Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang sebaik Engkau Bapa. Kami mau berkata bahwa kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami mau berkata bahwa kami bersyukur mengenal pribadi Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlahan bangkit dari tempat.
rindu lebih lagi mau bersorak bagi Tuhan. Katakan amin bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Mana tepuk tangannya? Mana sorak-soraknya bagi Tuhan? Haleluya, haleluya. Tuhan kita terlalu baik, amin. Mana jempolnya kalau Tuhan kita baik? Katakan kanan kirimu bahwa Tuhan kita terbaik. Haleluya. Haleluya. Thanks Lord. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita rindu lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Katakan sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, berpadamu heran, dulu sekarang selamanya. Hey, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan atas hidup. Katakan dengan iman, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Lagi katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, berpadamu heran, dulu sekarang selamanya. Katakan bersama, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yang selalu menikmati kebaikan Tuhan, mari lebih lagi katakan, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, amin. Berpadamu heran, dulu sekarang. Lagi katakan, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, yes. Berpadamu heran, dulu sekarang selamanya. Lama-lama kita mau lebih lagi berkata, lakukan lagi Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib di tempat ini. Katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas ini. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Iman berkata, hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sekali lebih lagi berkata, hidupku penuh mujizat. Haleluya, haleluya. Tuhan luar biasa. Hidup kita mengalami mujizat karena Tuhan, amin. Amin. Yang setuju lebih lagi, mari tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh glory. Tuhan Yesus baik. Kita mau rayakan kasih-Nya atas kebaikannya dalam hidup kita.
sukacita kami Tuhan. Oh Tuhan baik, Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Mari lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, yes. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Kita merayakan kasih-Nya, kasih-Mu. Kami selalu merayakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku raya, sekali lagi katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalam. Kita rayakan kebaikan-Nya, rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Silakan dulu kembali orang-orang yang kasih Tuhan. Ada pujian, ada sembah yang kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biar pujian kami terus menyenangkan-Mu Tuhan. Lewat hati kami yang terdalam, kami berkata, terbaik Engkau Tuhan. Terima kasih. Di setiap yang hidup kami, di setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada menyertai kami. Hanya yang dapat kami katakan, Tuhan Yesus baik. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Oh, bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku
Sekali lagi kita beri sorak-sorak terbaik bagi Tuhan. Haleluya, mari bersama-sama. Setiap musim hidupku selalu kami lihat kebaikan-Mu Tuhan. Setiamu, amin. Melewati badai yang besar, tangan-Mu menjaga langkah. Haleluya. Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah, tangan-Mu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku, bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Kami sanggup karena Engkau Tuhan, sanggup berjalan dengan sayap-Mu. Mari kembali saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Bersamamu aku menang. Saya akan mengundang semuanya. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Yesus hari ini. Haleluya, haleluya. Setelah kami memuji, menyembah, menyenangkan akan Engkau, kami yakin dan percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Hadirat-Mu di tempat ini kami boleh nikmati. Dan oleh sebab itu Bapa Surgawi, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Sebab itu berbicara secara pribadi korporat dalam hidup kami. Sehingga kami yang datang di tempat ini dipuaskan dan mengerti akan isi hati Tuhan. Selanjutnya kami pakai kebenaran firman-Mu untuk kehidupan kami, menyenangkan akan Engkau. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kembali kami lagi datang dari Rumah Kasih Dulos. Saya bersama dengan pengurus juga anak-anak kami. Sebentar nanti kasih waktu untuk mereka menari ya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini terima kasih buat Om Gembala ya, Om Paulus, pastor ya, yang sudah kembali memberi kepercayaan untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kata pastor itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya poimen, yang artinya orang yang bekerja keras untuk banyak orang. Ya, jadi kalau di gereja-gereja sana biasa
Bahkan pengerja dengan pengerja pun baku panggil, "Hei pastor mau kemana?" Pastor mau ke sana." Pastor itu bukan istilah Pantai Kosta harusnya ya, bukan istilah Katolik harusnya, tetapi itu adalah istilah umum yang digunakan buat menghargai. Kalau orang GPDI bilang brur mungkin seperti itu ya. Karena pastor itu sebenarnya adalah orang yang bekerja keras, yang memperhatikan banyak orang. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin merefresh kita kembali, mengingatkan, atau mungkin kalau ada di antara kita yang belum mengerti, belum tahu, kita akan mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan buat gereja Tuhan. Ya. Karena kehendak Tuhan buat gereja Tuhan itu artinya Tuhan punya visi terhadap gereja. Maka secara umum kalau visi Tuhan terhadap gereja atau tugas daripada gereja itu ada 3, Bapak Ibu. Tapi kalau ngomong-ngomong berbicara tentang gereja, itu kita bisa bicara tentang buildingnya, tapi kita juga bisa bicara tentang personalnya. Kita bisa bicara tentang organisasinya, juga kita bisa bicara tentang akunya secara pribadi. Karena secara etimologis, kata gereja itu eklesia dalam terjemahan bahasa Yunaninya, itu berarti dipanggil keluar. Orang yang dari tempat A menuju ke tempat Z seperti itu, bukan ke B. Ya. Secara etimologis kata eklesia ini terbagi, gereja itu terbagi dalam 2 kata, ek dan lesia. Iya. Saya bicara tentang tritugas gereja hari ini ya. Jadi kita bicara tentang gereja adalah ek dan klesia. Ya. Kata Yunani ini dibagi dari 2, makanya ada ek dan klesia. Ek itu kalau saudara pergi ke mall-mall sana, coba saudara lihat kata exit. Artinya apa? Keluar. Iya kan? Terus klesia, asal katanya dari kaleo, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya calling atau calling. Apa arti kata calling? Panggil. I call you, saya memanggilmu. Berarti apa? Kata eklesia terbagi dari 2, ketika disatukan kata ini berarti dipanggil keluar. Ya. Berarti siapa yang memanggil kita? Kalau kita itu dipanggil keluar. Kata ini juga sama dipakai dalam terjemahan perjanjian lama, dipakai kata kahal ada 77 kali. Ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan memanggil Abraham dari tempat zona nyamannya, dipanggil untuk menuju tujuan Tuhan dalam hidupnya. Maka setiap kita, gereja Tuhan, khususnya GBI Beton yang ada di tempat ini, seharusnya mengerti bahwa kita secara besar punya tujuan Tuhan dalam panggilan dalam hidup kita. Kita harus mengerti betul bahwa ketika kita ada di tempat ini, berarti kita dipanggil sebenarnya untuk apa? Untuk memenuhi hati Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Siapapun kita, kalau kita merujuk pada perjanjian lama, ada Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Ur Kasdim dengan peradaban begitu canggih pada saat itu, zona nyaman yang begitu baik pada waktu itu, Abraham taat akan panggilan Tuhan. Musa dipanggil keluar dari zona nyamannya, berada di istana, dia lari keluar, saudaraku. Dan di akhirnya apa? Membawa orang-orang atau bangsa umat pilihan Tuhan, eklesianya Tuhan, dibawa keluar menuju kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang kita cross check dulu dalam hidup kita. Kalau kita ada duduk diam di tempat ini, mengertikah kita eklesianya Tuhan dalam hidup kita? Secara politis pada zaman perjanjian lama, pada zaman perjanjian baru, kata ini dipakai biasanya pada waktu orang-orang, pada waktu senator-senator zaman perjanjian baru zaman Tuhan Yesus ya. Mereka menggunakan kata ini sebagai kata umum sebenarnya. Tapi kalau kita mau menerjemahkan dalam istilah rohani, maka kita harus melihat bahwa ada hal yang specifically Tuhan ciptakan hidup saudara dan saya untuk kita penuhi selagi kita menumpang di muka bumi ini.
Maka kata gereja pun berasal daripada kata Yunani yang biasa dipakai kata Kurios yang artinya miliknya Tuhan. Berarti kalau kita bilang kita ini adalah ciptaan dan miliknya Tuhan, kita apa? Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana dalam hidup kita atau gereja. Ingat sekali lagi, suatu saat Yesus bilang apa? Rombak bait suci ini, dalam 3 hari aku apa? Akan mendirikannya. Dia berbicara bait suci yang dibangun oleh Herodes pada waktu itu, yang puluhan tahun kelar-kelar. Tetapi di satu sisi yang sama, dia pun berbicara tentang bagaimana bahwa dirimu dan diriku adalah apa? Bangunan yang Tuhan persiapkan. Untuk apa? Untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, berarti ada sesuatu yang disuruh rombah dalam hidup kita. Ada sesuatu yang disuruh rubah supaya kita melihat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Coba buka, coba apa yang menjadi visi Tuhan dulu buat gereja di akhir zaman ini. Coba buka Habakuk pasal yang kedua ayat 14. Boleh tampilkan di muka. Jadi Tuhan sebenarnya punya visi. Iya. Oke. Coba kita lihat. Habakuk 2 ayat 14 bilang begini. Sesungguhnya ini visi Tuhan ya. Kalau visi Tuhan berarti hatinya Tuhan. Kalau hatinya Tuhan berarti ini yang Tuhan ingin lihat secara garis besar di akhir daripada zaman ini. Sesungguhnya bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang apa? Kemuliaan Tuhan seperti air menutupi lautan. Kata sesungguhnya ini dipakai dalam terjemahan kata sungguh benar. Ya. Kalau sungguh benar berarti apa? Tidak salah. Dan kata ini dibilang apa? Tidak salah, suatu saat nanti bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan. Kata pengetahuan dalam terjemahan bahasa aslinya dipakai kata spirit dalam pengenalan. Ya. Berarti sesungguhnya suatu saat nanti akan apa? Akan terjadi roh pengenalan akan Tuhan itu akan turun kemana? Akan turun ke bumi. Maka Yoel bilang apa? Anak-anakmu perempuan dan laki-laki teruna-turunamu akan apa? Mendapat mimpi, mendapat penglihatan, bernubuat. Saya percaya GBI menganut ada prinsip yang kita kenal dengan hujan awal dan hujan akhir. Dan itu akan terjadi. Makanya Pak Insinyur Niko kan membangun, menyatakan, bahkan mengajak semua untuk bisa masuk dalam visi melihat Pantai Costa keberapa? Tahu Pantai Costa keberapa Om? Ketiga. Yang ada di undernya Pastor Niko ini pasti tahu, saudaraku. Iya kan? Karena beliau percaya betul bahwa akan terjadi visi Tuhan ini akan melanda bumi. Ada dengan tidak ada saudara. Tapi jangan sampai saudara tidak ada. Saudara harus ada di dalamnya melihat kegerakan Tuhan itu. Dan itu akan terjadi saudaraku. Tanpa saudara dengan saudara itu pasti akan terjadi. Makanya Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sesuatu kumpulan besar yang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Yohanes bukan saja melihat ini terjadi di surga nanti, tetapi Yohanes mau kasih tahu buat kita bahwa harusnya GBI Beton yang ada di tempat ini bangkit. Salah satu yang tidak terhitung jumlahnya berarti kita juga yang ada di tempat ini. Mereka yang ada di kota Manado, mereka yang ada di Sulawesi Utara, mereka yang ada di Indonesia, mereka yang ada di belahan bumi lain. Itu akan apa? Bangkit. Kita nggak punya banyak waktu untuk berteologi di tempat ini.
Tetapi Matius 24 ayat 14 bilang begini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu dia datang. Kisah Rasul 3:21 bilang apa? Apa yang dibilang? Dia mau datang, dia nggak bisa datang. Dia pingin datang, dia nggak bisa datang. Yang dia mau lihat supaya visinya terjadi dulu baru dia datang. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Penyembahan kita perlu dipulihkan. Kehidupan keluarga kita perlu dipulihkan. Kehidupan pribadi kita perlu dipulihkan. Supaya apa? Ketika dia datang kita nggak salah-salah, saudaraku, percaya sama dia. Kita diangkat. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Maka ketika kita berbicara gereja, sayang tidak berbicara tentang bangunannya. Karena bangunan ini suatu saat akan hancur. Sekokoh sekuat apapun dibuat saudaraku. Ini adalah tempat sementara. Tetapi ketika kita bicara tentang gereja, mari kita dulu mengalami yang namanya dipulihkan. Saya nggak tahu Om, tema GBI bulan Agustus ini apa. Makanya saya nggak tahu. Om nggak kasih tahu saya waktu kasih hubungi. Nathan, harusnya kamu khotbah begini. Saya miss. Tapi saya merasa ini yang harus saya sampaikan, sudah kan? Karena biasanya kan Om ada ya, ada tema bulanan kita. Seperti itu. Haleluya. Sekarang kita lihat dulu. Kalau kita sudah melihat visinya Tuhan, berarti kita mau terlibat di dalamnya. Kalau kita mau terlibat di dalamnya, berarti ada tugas Tuhan dalam hidup kita untuk kita bisa menyenangkan, memuliakan Tuhan lewat keterlibatan kita dalam tugas gereja. Ingat, tidak bicara sebagai building organisasi, bicara sebagai personal. Kalau saudara mau bicara, mau terjemahkan sebagai building organisasi, silahkan saudaraku. Pertama saudaraku, tugas gereja yang pertama yang harus kita hidupi di dalamnya adalah bersekutu. Dalam terjemahan bahasa aslinya dipakai kata koinonia. Koinan. Koinonia artinya bersekutu. Ya. Berarti apa bersekutu itu? Bersekutu ini dua arti. Yang pertama bersekutu dengan Tuhan dan yang kedua bersekutu dengan sesama. Tolong baca Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 14. Kita mau lihat dulu bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Ini tugas yang paling penting. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Lanjut 14, 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan apa? Anak cucunya apa? Ayat 14. Tuhan. Terus? Dibilang Tuhan bergaul karib. Tuhan mau bersekutu dengan orang yang takut akan dia. Tugas kita yang pertama, kita harus dulu mengalami transformasi secara pribadi lewat hubungan kita personal dengan Tuhan. Ketika Paulus ketemu dengan Tuhan, dia berubah hidupnya. Ketika Petrus ketemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Ketika Nathan ketemu dengan Tuhan, harusnya berubah. Ketika kata saudara, ketemu dengan Tuhan, dalam kondisi apapun semestinya kita berubah. Persekutuan dengan Tuhan ini yang Tuhan inginkan, yang menjadi pondasi daripada dasar hidup kekristenan kita. Kita harus berkoinonia semestinya setiap pagi dengan Tuhan. Ketika setiap pagi dengan Tuhan, saudara bangun melek mata kemari, ada kerinduan kita langsung ke meja, buka Alkitab, mulai berdoa dan berseru sama Tuhan, membawa seluruh pergumulan hidup kita sama Tuhan. Ketika saudara lakukan, saudara sudah masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan apa? Persekutuan kita dengan Tuhan dibangun atas dasar fears of the Lord. Rasa takut terhadap Tuhan. Artinya kita sangat menghormati Tuhan. Sehingga kita takut kalau Tuhan itu tinggalkan kita.
Kita sangat menghargai Tuhan. Ibarat seorang presiden yang lewat di sini saudaraku. Kita hormat dengan penuh kekaguman. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali Anda bilang sama Tuhan, I love you, Jesus. Datang di tempat doamu dan berdoa dan membangun hubungan. Ingat, ada dua ya, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saudara ada di sini berkhotbah, saudara di sini memimpin pujian, itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Saudara sebagai asar melayani pekerjaan Tuhan. Tapi apakah melayani Tuhan itu? Melayani Tuhan ketika saudara duduk diam membangun altar Tuhan dan mulai ngomong sama Tuhan secara personal. Dan mulai melihat dia dalam posisi yang sesungguhnya. Jadi yang pertama, persekutuan dengan Tuhan dibangun atas dasar takut akan Tuhan. Saya punya anak ini mau kuliah kan. Saya punya satu ketakutan yang luar biasa secara manusia. Tuhan, saya mau anak saya harus ikut DTS dulu. Saya cek DTS di luar negeri tidak ada yang sinkron waktunya. Dia bilang, Papa itu kan berarti saya harus kuliah. Gitu katanya. Saya bilang, boleh kamu kuliah tapi kamu nggak boleh kos, kamu harus bolak-balik sini. Boleh kamu kuliah di Manado tapi nggak minta yang aneh-aneh. Seperti itu. Saya mau nata hidup anak saya karena saya takut anak saya diambil oleh dunia. Selagi dia masih bisa dengar puji Tuhan. Kalau dia sudah tidak dengar habis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita perlu menghormati Tuhan dalam setiap tingkah tanduk langkah kita. Karena dengan menghormati Tuhanlah, maka Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Pernah saya katakan bahwa bergaul karib dengan Tuhan. Kata bergaul karib dalam terjemahan bahasa klasik Ibrani dipakai kata da'at. Yang artinya compassion. Belas kasihan, yang artinya passion. Yang artinya passion itu artinya adalah apa? Gairah. Ya, ini diterjemahkan sebagai apa? Hubungan intim. Makanya dipakai kata jiadah. Hubungan intim sama seperti seorang laki-laki dan perempuan yang mengerti apa yang menjadi isi hati daripada kekasihnya. Yang kedua, bersekutu. Kita bersekutu dengan siapa? Dengan sesama. Boleh buka lagi Galatia 2 ayat 9. Jadi tugas gereja yang pertama adalah koinonia atau persekutuan. Persekutuan dibagi menjadi dua. Yang pertama berhubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua dengan sesama. Galatia 2 ayat 9. Setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku. Ini Paulus ya. Berjabat tangan dengan Paulus, dengan Barnabas sebagai tanda apa? Persekutuan. Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Kita tahu betul suatu saat terjadi konflik yang besar. Maka itu lahirlah yang namanya konsili pertama di Yerusalem. Karena konflik antara Rasul Paulus dengan Rasul yang besar pada waktu itu yang bernama Petrus tidak terselesaikan. Petrus bilang enggak boleh, hanya orang Yahudi yang bisa masuk surga. Hanya orang Yahudi yang selamat. Paulus yang pada waktu itu baru bertobat dan sudah mengalami kontemplasi di tanah Arab sana waktu dia kembali, enggak bisa. Mereka orang-orang yang bukan Yahudi juga perlu Tuhan, perlu mendengar kabar keselamatan ini. Mereka kelahi saudaraku, mereka bertengkar, tidak selesai. Maka lahir yang namanya konsili pertama Yerusalem. Ketika selesai konsili pertama Yerusalem, Petrus akhirnya melihat ketika dia ada di satu tempat, dia lapar dan dia tidur dan dia berpuasa di lapar. Tiba-tiba ada yang turun begitu layar seperti layar yang besar. Ketika layar besar itu turun, di atas layar besar itu ada binatang-binatang yang najis. Ada suara bilang, makan Jo. Petrus bilang, kita orang Yahudi tidak boleh makan yang najis. Di situ ada babi, di situ ada ular stove, di situ ada tikus. Manado makanan semua waktu pengucapan kan. Kalau orang Manado kan dia bagi semua itu kan. Nah, nggak bisa. Suara itu bilang apa yang aku bilang
apa yang aku bilang tidak najis, tidak haram, jangan engkau bilang haram. Waktu dia terbangun, maka keluarlah konsili ini, saudaraku. Pada waktu mereka bersepakat, di sini Alkitab bilang, akhirnya disepakati, oke, Barnabas orang tua rohaninya Paulus, kalau begitu ya sudah kalian berdua pergi aja, beritakan kebenaran itu kepada orang-orang apa yang tidak bersunat. Mereka join hand, shake hand, set. Kata inilah yang dibilang bersekutu. Berarti kata bersekutu adalah dua orang plus itu apa? Bersepakat. Ya, dua orang mengadakan persetujuan. Berarti kalau dua orang itu mengadakan apa? Mengadakan perjanjian dengan tujuan yang sama. Saudara ada di tempat ini lebih dari 27 orang. Kita adalah orang-orang yang apa? Bersekutu. Bersekutu apa? Memuji, menyembah Tuhan. Datang ke tempat ini, di building gereja di tempat ini, kita bersuka cita. Bersekutu apa? Menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Berarti tugas gereja yang kedua adalah bersekutu. Bersekutu bersama dengan orang-orang kudusnya. Makanya kan ada di sini dibilang apa? Family altar kan? Ibadah laki-laki, ibadah wanita ya kan? Ada ibadah anak sekolah minggu. Tujuannya apa? Memenuhi hati Tuhan ini. Bersekutu, saling sama-sama apa? Ada sharing kebenaran di situ. Ada testimoni di situ atau kesaksian di situ. Disitulah kita melihat betapa Tuhan luar biasa memberkati anak-anaknya, menolong anak-anaknya. Betapa Tuhan begitu hebat ketika kita mengandalkan Tuhan. Kita mendengarkan orang bercerita tentang bagaimana Tuhan sudah tolong hidupnya. Kita diberkati dan waktu kita diberkati kita bilang apa? Haleluya. 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 Yang pertama adalah apa tadi? Koino atau apa? Atau apa? Cuman tante yang ingat khotbahnya. Pendeta Nathan khotbah apa? Oh, tante bilang pendeta bersekutu, ya kan? Khotbahnya judulnya bersekutu. Haleluya. Yang kedua adalah diakonia. Ingat ya, tugas kita sebagai gereja Tuhan di muka bumi ini, secara umum ini sebenarnya ada 3. Ya kan? Yang kedua adalah diakonia. Arti kata diakonia adalah apa? Pelayanan atau melayani. Nah, coba kita lihat Lukas pasal 17 ayat 8. Sebenarnya arti kata diakonia ini adalah diambil daripada kata orang yang melayani di meja. Ya. Melayani di meja, kalau sudah kita bilang melayani di meja mungkin identik dengan sediakan makan dan minum. Coba kita lihat Lukas 17 ayat 8. Bukankah ia malah akan berkata kepada hambanya itu, siapkanlah makanan untukku dan berpakaianlah yang layak untuk apa? Melayaniku selagi aku makan dan minum. Sesudah itu barulah kamu boleh makan dan minum. Berarti kata inilah keluar kata selewir. Ya. Orang yang melayani meja diambil piring, dia bagi-bagikannya. Sama seperti ketika orang lagi perjamuan kudus, dia bawa roti, dia bawa anggur, dia bawa darah Tuhan, dia bawa tubuh Tuhan. Untuk apa? Diberi kepada jemaat. Kata inilah yang dipakai melayani. Ya kan? Berarti kata melayani ini adalah kata yang dasarnya dari hati. Contoh nih. Ketika saudara mau melayani orang, saudara nggak bisa melayani kalau saudara nggak punya. Saudara ke pasar, mau jamu tamu saudara, ini contohnya.
Saudara beli ini, beli itu, dengan sukacita saudara pulang ke rumah, saudara bersihkan, saudara potong-potong bawang, racik bumbu, saudara masak, setelah masak saudara taruh di atas piring, setelah taruh di atas piring, saudara bikin toppingnya dan lain sebagainya, saudara letakkan di meja, dan setelah saudara bilang, "Mari Jo, semuanya sudah selesai. Help yourself." Silahkan. Berarti kata diakonia itu, saudaraku, yang pertama dulu. Kita melayani Tuhan lewat apa? Cara hidup kita. Tadi saya bilang seliwir ya. Kenapa dari awal saya gambarkan, berarti yang pertama saya mau kasih tahu bahwa kita melayani Tuhan dengan cara hidup kita. Coba buka ayatnya, 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, Elohim. Nah, saudara, kita melihat bahwa di sini disuruh kita apa? Melayani seorang akan yang lain. Menurut apa? Menurut karunia, talenta yang Tuhan kasih untuk kita. Kata karunia atau talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu adalah lewat apa? Lewat apa yang kita miliki, itu yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Contoh pendeta Stephen di sini. Dia melayani Tuhan dengan apa? Dengan bermain musik. Yang paling hebat skillnya dia keluarkan. Ya kan? Siapa lagi? Adik-adik yang ada di sini. Rebana, dia gunakan itu untuk apa? Melayani Tuhan. Tapi dengar baik, ini kamu melayani gereja. Pada waktu di tempat ini, kamu sinkron dengan Tuhan. Di luar sana pun harusnya apa? Hidupmu sinkron dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Pada waktu engkau di sekolah, engkau harus merepresentasi hidupmu sebagai perebana yang memuliakan Tuhan di tempat ini. Di sekolah pun, engkau harus apa? Bahwa di sekolah, tujuan saya sekolah bukan cuma belajar, tapi saya melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan cara hidup saya. Cara hidup saudaraku yang Tuhan mau lihat. Saya pernah ketemu satu orang baik sekali. Oh, saya ini akhirnya orang Makassar bilang kacele. Saya tanya, wah luar biasa ibu punya kebaikan hati bu, minta maaf. Ibu bergereja di mana? Dia bilang, aduh bapak minta maaf. Saya bukan orang Kristen. Wih, saya malu saudara. Lihat orang ini hidupnya baik banget. Saya ingat ajaran papa saya bilang, bahwa kami di Muslim, yang menentukan kami masuk surga yaitu apa? Yang dihitung pahalanya itu apa? Hah? Kebaikan. Nah jangan sampai loh, orang sana lebih hebat dibanding orang kita. 3-4 hari lalu saya nggak salah, banyak pria-pria datang di tempat kami bertato naik motor, masuk begitu saat. Saya tanya dari mana? Dari persekutuan motor-motor Sulawesi Utara. Apa namanya? Venom. Wih, lihat sangar-sangar ini. Dia datang begini. Bapak pengurusnya mana? Cari pengurusnya. Saya bilang saya pengurusnya. Kalau saya bilang istri saya kasihan nanti, ini badannya bertato-tato. Apa? Pak, nanti ya yang pimpin ibadah kami semua ya. Wih, kaget saya, benar mau pimpin ibadah. Ini tato semua sudah tegap sekali. Waktu dia habis ngomong begitu, turun satu-satu yang dari motor. Ada yang mulai bawa beras, ditaruh gitu kan. Saya kaget. Ini kayak orang jahat tapi kok baik ya, saya bilang. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, saya bilang begini, saya minta maaf ya, saya sudah menjustifikasi kalian. Saya pikir kalian orang jahat, saya bilang. Tatonya saudara luar biasa. Ya kan? Saudara, waktu mereka khotbahnya enggak panjang tapi saya diberkati. Saya ingat betul, dia bilang kita ini anak-anak yang ada di sini bernilai di mata Tuhan. Jadi jangan lihat cuma anunya, katanya luarnya, dia bilang. Ini uang 50.000, kalau ada uang 50, saya ucek-ucek ini
Masih bisa nggak pakai membeli doang? Masih bisa. Anak-anak jauh masih bisa. Ini berubah nggak nilainya? Nggak berubah, tetap 50.000. Bu, saya malu saudara. Jangan ada kita di sini, penampilan di depan sini malaikat om. Jangan senyum om. Tapi di luar sana gendruwo om. Di sini tidak ada. Saya tahu betul jemaat di sini, semua jemaat hebat. Yang melayani Tuhan bukan cuma di mimbar ini, tapi lewat gaya hidup. Layani Tuhan cara hidup kita. Saudara, siapapun kita. Suatu saat nih, saudaraku, ada teman kami bermasalah dengan tetangga. Saya panggil dia. Saya bilang, "Bro, aduh." Dia bilang, "Sudah Joka, saya kan mau bela Kak." "Oh, saya nggak bisa dibela. Enggak usah kau bela saya, tapi salah kamu. Dengan tetangga kamu harus baik." Akhirnya tetangga bilang, "Dia berdoa, kalakuan." Bilang begitu. Nah, teman saya ini saya bilang, "Ya, kita nggak bisa sama-sama kalau begitu." Ya. Saya doa sama Tuhan, "Tuhan, kasih keluar jumpa dia Tuhan." Nggak lama om, keluar dalam nama Yesus. Waktunya cepat sekali, saya pikir mau butuh setahun untuk dia keluar dari tempat kami. Ini teman kami. Nggak sampai habis doa, saya doa gitu nggak sampai 1 minggu. Puji Tuhan. Waktu bilang, "Kak kita semua," "Aduh terima kasih," saya bilang. Saya bilang sama istri, "Kasih persembahan pada orang." Kenapa? Dorang pernah bantu pada orang. Tapi orang harus tunjukkan, meskipun apa yang terjadi dalam hidupnya, tong harus sayang pada dia. Bapak Ibu, yang pertama yaitu kita melayani Tuhan dengan cara hidup kita. Yang kedua, yang kita harus lakukannya dengan melayani atau memberikan pelayanan kasih. Coba lihat ayatnya. 2 Korintus 8 ayat 19. 2 Korintus 8 ayat 19. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam apa? Pelayanan kasih ini. Yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Berarti Tuhan mau untuk kita senantiasa apa? Memberikan pelayanan kasih. Siapapun dia yang datang ke dalam hidup kita, kita kasih tumpangan. Saya sering bilang sama anak-anak di rumah kasih, siapapun tamu yang datang, kamu mungkin tidak mampu berikan dia air teh, tapi kasih dia air putih. Apa yang kamu punya kamu harus kasih. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan turun atasmu juga. Saya ajar anak-anak kecil ini. Kemarin saya di jamaah Tuhan. Satu orang lari-lari datang, "Mama, papa, dapat duit kami 50.000. Waktu dia dapat 50.000, kita uji juga kan anak-anak kita ini. Apakah anak-anak ini mau bagaimana kan? Ditanya sama istri saya, "Kamu dapat di mana?" Oh, dia tunjuk. "Oh, dapat di sini." "Siapa yang punya duit ini?" Saya bilang sama istri saya, "Mungkin Pala, karena Pala baru-baru datang ambil duit dana duka." Dicek di CCTV. Oh betul. Teleponlah, "Pala, Pala datang kemari, Pala pedois tuh ini." Sampai sekarang Pala enggak datang-datang. Mungkin dia malus tuh. Tapi yang saudara tahu tidak? Pala ini yang minta maaf. Wow, Pala ini sangar juga nih Pala ini kan. Pala-pala di sana kan, aduh biar paminum tetap jadi pala kalau di tempat saya, kalau di sini nyanda. Di tempatnya ibu mungkin tidak ya. Kalau di tempat saya pala yang sangar-sangar yang diangkat. Paminum, pamabok dan lain sebagainya ya. Banyak pala-pala yang potong-potong kepala, potong-potong orang lagi ada di sana. Saudara yang bikin saya terenyuh anak ini saudara. Uang 50.000 dia nggak masukkan di kantongnya. Kalau zaman kita dulu, lewat. Benar saudaraku. Anak-anak ini saat datang dengan sukacitanya. Sudah 2 hari palanya nggak muncul ambil. Padahal istri saya bilang, "Pala punya duit, sudah dilihat di CCTV." Nggak mau dia datang, mungkin dia malu. Saudara lewat begini nih, saya kasih tahu. Pala yang sangar itu bisa mengenal Tuhan. Pasti dia cerita ya. Itu anak-anak di rumah kasih di sana ya, diajar apa kok bisa jujur seperti itu.
Saya sering ke pasar. Beli ini, beli itu. Tapi enggak ada di pasar timbangannya yang betul-betul oke. Betul loh saudara. Kalau ke pasar bukan istri saya yang ke pasar. Timbangan ini saudara bisa kurang 1 ons. Buat kita anak Tuhan, kalau mau bisnis yang jujur. Supaya apa? Orang lihat bahwa kita betul-betul memberikan pelayanan ini. Kehidupan kita dibaca oleh orang. Alkitab bilang kita adalah suratan yang apa? Suratan yang terbuka. Ada penjual daging di muka rumah, di muka tempat jualannya ibu. Saya tanya, Ungke, tanya dagingnya berapa 1 kilo? Ungke senang. Saya di motor, Ungke bilang, kakak cuma 60.000. Wah saya langsung ambil 120.000, beli 2 kilo. Langsung saya kasih, Pak 2 kilo. Saya kasih duit 120.000, dia tertawa. Dia bilang, Pak bukan 2 kilo Pak, bukan 120.000. Loh tadi anak saya bilang 60.000. Enggak Pak, itu tulangnya. Tulangnya. Saya bilang, Bapak ini kok ngomongnya bagaimana Pak? Saya juga malu kan? Ya sudahlah saya bilang, kalau gitu saya ambil 1 kilo aja 80.000. 60.000 sorry, 1 kilo saja. Jadinya 80.000 dagingnya. Begitu. Jadi saya bilang, Bapak ini. Saya lihat orang Manado enggak mungkin Islam. Tapi Bapak ini kurang ajar. Yang ketiga, saudaraku. 1 Timotius 3 ayat 10 dan 13. Kita melayani yaitu apa? Menjadi pelayanan khusus. Menjadi pelayanan khusus. Ya. 1 Timotius pasal 3 ayat 10. Dan juga nanti 13. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Ayat selanjutnya 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang apa? Yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara kita ini semuanya adalah pelayan khusus. Di sini tidak ada jemaat yang jemaat biasa-biasa. Makanya nanti kalau saudara keluar dari tempat ini, saudara itu sudah diperlengkapi menjadi apa? Menjadi pelayan khusus. Kata pelayan khusus dalam terjemahan bahasa aslinya dipakai kata diakonen. Ini ya kan? Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata diaken. Orang Gemim bilang syamas dan apa? Penatua. Dia adalah pelsus, pelayanan khusus. Biasa kan kalau dipanggil mari pelsus berdiri di sini, begitu kan. Orang-orang inilah yang dipercaya di dalam jemaat untuk apa? Menata jalannya apa? Pelayanan di dalam gereja. Berarti pelayanan di dalam gereja harus ditata. Supaya apa? Pelayanan di dalam gereja harus berjalan dengan baik. Ingat tadi kalau kita di luar, gaya hidup kita harus menunjukkan kehidupan kita di dalam gereja. Supaya orang di luaran sana bisa apa? Bisa juga mengenal Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, tugas gereja yang ketiga adalah menjadi saksi atau yang kita biasa sebut marturia atau bersaksi. Oke. Saya senang dengan kata marturia atau bersaksi ini karena kami basically-nya adalah misi. Pertanyaan saya lagi yang terakhir kali, kapan terakhir kali Anda bersaksi atau menginjil? Pak, saya terakhir kali bersaksi di dalam ibadah ibu-ibu, di dalam ibadah bapak-bapak. Betul itu bagus. Tapi yang saya maksud adalah bersaksi kepada siapa? Orang yang belum apa? Mengenal Tuhan. Ya. Jadi apa yang kita harus saksikan? Apa yang kita harus lakukan? Sebagai apa? Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai gereja yang diutus keluar. Nah, kita harus tahu yang pertama dulu. Bahwa kita ini memiliki identitas. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20.
Kita harus mengerti dulu identitas kita supaya nanti kita bisa bersaksi. Ayat 17 sampai 20. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lanjut. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20. Dengar. Jadi kami adalah apa? Utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya apa? Kita harus mengenal pertama identitas kita di dalam Tuhan. Bahwa identitas kita yang pertama adalah ketika kita didamaikan dengan Elohim, maka kita menjadi anak-anak Allah. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi apa? Utusan-utusan apa? Utusan-utusan, the ambassador of God. Berarti keluar kita dari tempat ini, identitas saudara adalah sebagai orang yang diutus. Sebagai utusannya Tuhan. Duta-duta Kristus. Oke. Gampang enggak jadi duta Kristus itu? Gampang. Susah tidak? Tidak susah. Cuman apa? Melakukan apa yang Tuhan katakan, melakukan apa yang kita lihat, dan kita apa? Kita kerjakan. Sama seperti seorang perempuan yang Samaria ketemu Yesus di sumur itu, dan ketika dia bicara tentang air hidup, dan Yesus bilang akulah dia, ego emi akulah dia, maka dia pulang ke kampungnya. Dengar baik, satu kota di tempat itu akhirnya datang dan mencari Yesus. Oleh karena satu perempuan ini saudara, yang ketika ketemu Tuhan Yesus, hidupnya berubah, hidupnya percaya, dia ngomong ke begitu banyak orang dan orang akhirnya percaya. Saudara, berarti tugas kita adalah apa? Memberitakan Injil. Yang pertama tadi, masih ingat apa? Tugas yang pertama apa? Aduh, nggak ada orang di sini. Apa? Berseku. Yang kedua apa? Dan yang ketiga ada bersaksi. Atau yang orang bilang, trennya dibilang menginjil. Ya. Menginjil. Kapan terakhir kali Anda bersaksi menginjil? Ya. Kepada siapa Anda harus bersaksi atau kepada siapa Anda harus menginjil? Dengar baik. Nanti keluar di tempat ini ada 3 hal yang saudara harus lakukan. Yang saudara harus kerjakan. Injili siapa? Pernah saya katakan di sini. Yang pertama kepada 3K ya. Keluarga, kenalan dan kawan. Oke, baik. Keluarga dulu. Keluarga. Saudara, pertanyaan saya, lihat kiri kananmu. Masih adakah di antara anakmu, bapakmu, mamamu yang tidak ada di sini? Sudahkah keluargamu sama-sama engkau mengikut Tuhan? Sudahkah mereka mengenal Yesus lewat hidupmu? 23 tahun saya berdoa untuk bapak saya, Muhammad Yunus. Ketika masuk ke tahun 24. Dengan tangan saya sendiri ada di Pantai Losari di sana dan berkata, saya Pendeta Nathan membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Pluk. Bangkit dia. Langsung dia bilang, bahasa Makassar bilang, jadi sudah mini nak? Iyo. Oh begitu jadi Kristen? Iyo begitu. Masa cuman begitu, pluk, langsung jadi Kristen? Iya. Saya bilang, karena papa saya kan mau mati waktu itu kan. Mau stroke pokoknya. Tuhan hajar dia habis-habis sampai mau mati. Daripada dia mati tidak kenal Yesus, kita baptis supaya dia masuk surga.
Tapi dia masih lama bertahan 5 tahun saudaraku. Dia bertahan 5 tahun, dia bikin sibuk saya. Setiap mau makan dia telepon. Ayo doa makan dulu. Pagi, siang, dan malam harus telepon saya doa makan sama. Dia rupanya lebih rohani dari kami. Akhirnya namanya bukan Muhammad Yunus lagi, tapi Matius Yunus. Wah. Bersaksilah kepada siapa? Kepada keluarga. Ingat kebenaran firman Tuhan. Satu orang diselamatkan dalam keluargamu, seisi rumah itu bisa apa? Amin. Nah kalau saudara sudah 23 tahun, belum ada yang selamat di dalam keluargamu, tanya sama dirimu sendiri, apakah kau sudah jadi saksi? Oh mungkin saya masih bakar lota ya. Jadi papa mama saya lihat sama aja, gak usah deh berubah. Haleluya. Tetangga saudara juga begitu mungkin. Lihat, ngapain ikut? Gereja beton dia lagi. Gak usah lah, Pantai Costa, karismatik, gak usah. Haleluya. Jadi yang pertama yang harus kita lihat, keluarga. Saya puji Tuhan, satu keluarga saya, semua sudah Kristen. Dan banyak di antara mereka melayani. 8 kami bersaudara. Kalau kami kumpul, bangga sekali kami. Ya. Kami baku-baku sayang. Oh kalau dulu perang, kami ingat masih kecil-kecil, tiap hari. Itu kepala saya dan kepala kakak saya harus dikasih adu begini. Bapak saya bilang tedong kalian ini kan. Aduh. Berkelahi itu hampir tiap hari. Kalau bukan saya dan kakak saya dan kakak saya. Kalau saya lihat kakak saya dan kakak saya diadu begitu kayak tedong. Saya bilang, luar biasa ini anak-anaknya Muhammad Yunus ini. Jago-jago semua bela. Tapi dengan pendidikan itu ketika kami bertobat ada baiknya juga. Tapi lebih banyak di antara kami kepahitan. Dan akhirnya ketika papa saya meninggal, saya orang yang tidak menangis. Papa saya meninggal, saya bilang jangan ada yang menangis Tahu? Di pelataran ini, pelataran duka, jangan ada yang menangis. Langsung kakak saya yang satu itu berdiri, iya kami tahu bahwa papa kami ini orang yang mendidik anaknya begitu keras. Dan semua anak-anaknya pasti ada mengalami yang namanya kepahitan. Tapi konteksnya saya akhirnya bicara pada waktu itu, saya bilang kita nggak perlu tangisi juga. Kenapa? Karena Bapak kita sudah ada di surga hari ini. Yang kedua, kepada siapa kita harus menginjil atau bersaksi? Kepada kawan. Semuanya punya kawan toh di tempat ini? Ada? Ada enggak? Nona, ada kawan enggak? Berapa banyak kawanmu? Saya mau tanya, berapa kira-kira kamu punya kawan? Kamu kok tunjuk sini. Oh ini cuma 2. Coba hitung berapa? Ada 3, 4, 5, 10? Hah? Sudahkah dilayani? Sudahkah dikasih tahu Yesus mengasihi kamu dan Yesus hanya dengan mengikuti Yesus kamu bisa selamat? So pernah? Sering? Pernah? Sudah ada yang masuk di sini? Harus tiap saat kasih tahu. Pernah di youth. Tepuk tangan dulu dengan nona ini. Tepuk tangan. Apresiasi dia loh. Kok malas kalian tepuk tangan ini? Yang tidak tepuk tangan saya tanya. Saya mau tanya. Saya mau tunjuk ini ya. Yang tidak tepuk tangan. Ya kita apresiasi loh. Alkitab bilang satu orang diselamatkan. Bukan satu jemaat GBI Beton yang tepuk tangan. Yang malas-malas begini. Alkitab bilang bertampik sorak itu apa? Malaikat di surga. Kalian ini gak mau cuma disuruh sorakin dia. Toh adek. Kak Nata juga, tepuk tangan luar biasa kamu. Siapa di sini yang temannya cuma 10 orang angkat tangan? Enggak ada, berarti lebih dari 10. Yang 20 orang angkat tangan. Yang tidak punya teman angkat tangan. Subhanallah. Ampun. Kalau saudara bilang saudara enggak punya teman, coba buka daftar kontak Anda. Saya aja ada 500 lebih di kontak saya. Saya punya teman-teman itu, teman sekolah, itu ustadz-ustadz. Kemarin ada satu ustadz kawin lagi, kumpul dana. Saya bilang istri saya, mama ini ustadz yang seumur saya ini dia kawin lagi mama. Disuruh kumpul dana. Saya bilang, enggak mau saya. Sama dengan mendukung poligami. Ya tuh. Nah ustadz-ustadz ini kalau telepon ke saya,
Dia tahu saya pendeta, saudara. Tahu. Jadi kita saling share. Ada beban moral juga supaya dia selamat. Seperti itu. Makanya dia bilang kalau pulang Malino datang datang. Ketemu. Yang ketiga, kepada siapa kita harus bersaksi atau menginjil? Pertama kepada siapa? Keluarga, kedua kepada kenalan, dan yang ketiga, kedua kepada kawan, dan yang ketiga adalah kepada kenalan. Apa itu kenalan? Orang yang baru pertama kali ketemu dan kita mengadakan kontak dengan dia. Contohnya orang di pasar, orang di terminal, atau orang di airport. Kita ketemu dengan dia. Ya. Minimal kalau saudara lihat dia, ketemu dia, minimal saudara harus tunjukkan bahwa saudara ini orang Kristen. Iya kan? Karena suatu saat nanti kalau dia menjadi sahabat saudara, pasti dia akan tanya siapa itu Yesus lewat kehidupan saudara. Apa sih yang saudara mau saksikan? Atau apa sih yang saudara mau ceritakan kepada mereka? Yang pertama, cerita tentang penciptaan dulu. Bahwa bumi ini diciptakan mulia baik adanya, Alkitab berkata kan. Itu yang menjadi topik kita. Tapi yang kedua, saudara juga harus ceritakan bahwa bumi ini sudah jatuh ke dalam dosa karena perbuatan iblis. Lewat siapa? Lewat Adam dan Hawa. Sama ceritanya dia dengan kita itu sama. Mereka tahu juga itu Adam dan Hawa. Setelah itu saudara ceritakan tentang bagaimana hati Tuhan terhadap kejatuhan manusia. Saudara cerita tentang Yesus yang diutus, putranya yang tunggal diutus turun ke bumi. Untuk apa? Menyelamatkan. Tanpa dia kita nggak bisa selamat. Saudara dan saya tidak selamat. Ketika saudara sudah cerita tentang Yesus, saudara tanya responnya. Jadi apakah saudara mau masuk surga? Kasih tahu gitu aja. Kalau dia bilang, oh saya mau masuk neraka aja, ya sudah. Kamu tolak Yesus. Kalau yang saya mau masuk surga, mari kau ikut doa saya. Terima Yesus secara apa? Secara pribadi dalam hidup. Setelah dia terima Yesus, dia selamat-selamat. Datang bawa ke tempat ini. Kalau saudara semua yang ada di tempat ini melakukan itu dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, kursi-kursi ini soalnya tidak kosong lagi. Karena apa? Saudara melakukan tugas gereja yang ketiga, yaitu apa? Bersaksi. Mari saudaraku, saya tantang untuk saudara, untuk bisa melihat visi Tuhan dalam Habakuk tadi. Kalau saudara bisa lihat visi Tuhan, saudara pulang dari tempat ini, saudara gelisah hati. Ternyata Tuhan ada tugas yang kau mau untuk saya emban, yaitu saya harus melakukan 3 panggilan gereja ini, tugas gereja ini dalam hidup saya. Bersaksi, melayani, bersekutu. Supaya apa? Supaya bumi penuh dengan kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa, biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi bagian dalam hidup kami. Apa yang kami dengar, Tuhan buat kami untuk boleh mengerti. Dan apa yang kami mengerti, buat kami untuk boleh taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hatimu di tempat ini kami boleh bawa pulang. Kami boleh aplikasikan dalam hidup kami. Kami menjadi orang Kristen yang efektif dan efisien. Kami menjadi pemenang jiwa. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Supaya apa? Bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan melalui hidup kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Ini yang menjadi doa hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oh iya, anak-anak silakan mau menari. Mari dulu. Ya, mari kami persilakan. Baik, sambil menunggu anak-anak yang ada, kami ucapkan terima kasih untuk Nathan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua tentunya pada siang hari ini. Yang diberkati, mari lambaikan tanganmu sekali lagi dan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan, kita akan melihat kesaksian ya dari Dulos. Oke, kami persilakan mungkin masih. Oke, sambil kita menunggu anak-anak yang ada.
Baiklah, kita akan mendengarkan persembahan lebih dulu, tapi saya akan mengundang Bapak Jimmy Melopa untuk doa persembahan sekaligus pengumuman selama seminggu saya makan seminggu yang akan berjalan. Kami persilakan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman yang telah kami dengar, firman Tuhan, firman yang hidup. Biarlah firman Tuhan ini menjadi seperti benih yang tertanam dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba Tuhan, Pendeta Nathan yang telah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kehidupan hamba-Mu, apa yang menjadi misi pelayanan hamba-Mu, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan persembahan kami, persembahan terbaik yang kami mau berikan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini dan diberkati dalam nama Yesus. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Apabila ada, boleh melambaikan tangan. Puji Tuhan. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berhari ulang tahun di minggu yang telah lewat maupun di minggu yang berjalan ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terpujilah Tuhan. Dan info ibadah Komsel belum ada. Selanjutnya kita akan menyaksikan info ibadah lewat tayangan berikut ini. Marilah kita bertumbuh bersama dengan mengikuti berbagai kegiatan doa maupun ibadah selama sepekan. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Ibadah youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama, dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, jam 12 siang, bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada tambahan info. Hari Rabu jam 6 sore ada pertemuan ibadah WBI bertempat di ruang sekolah minggu. Demikian saya serahkan pada
tetap. Pujilah namanya, Yesus dia Allah yang perkasa, dia yang memberi kekuatan dan kebenaran. Pujilah namanya, Yesus dia Allah yang menuntunku, dia yang memberi pengharapan masa depan bagiku. Ku takkan takut, takkan gentar, dia besertaku. Pujilah namanya, Yesus dia Allah yang perkasa, dia yang memberi kekuatan dan kebenaran. Pujilah namanya, Yesus dia Allah yang menuntunku, dia yang memberi pengharapan masa depan, dia yang memberi pengharapan masa depan, dia yang memberi pengharapan. Masa depan bagiku. Haleluya. Kira mau terbang. Puji Tuhan. Endingnya tadi tak kira semua lompat ke atas. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Nathan Rosson yang sudah boleh melayani kita, membagikan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan punya tujuan kita di atas muka bumi ini. Gereja, Tuhan punya tujuan bagi kita untuk menjangkau dunia bagi Tuhan. Ada 3 poin tadi, persekutu, koinonia, kemudian juga yang kedua adalah diakonia, bagaimana kita melayani, dan yang ketiga adalah marturia. Saya ingat tahun berapa itu, sudah cukup lama ada hamba Tuhan senior menyampaikan 3 hal ini untuk kita gereja Tuhan bergerak untuk menjadi saksi Tuhan di akhir zaman. Dan itu merupakan doa kita supaya ada kegerakan rohani di Minahasa Utara, Manado, Sulawesi Utara. Katakan amin. Tuhan memberkati kita semua dan puji Tuhan. Ada tambahan pengumuman nanti mungkin di-share di grup GBI Beton. Oh sudah ada. Rencana ini Youth GBI Betani Tonsea ada rekreasi di kolam. Bapak-bapak diundang enggak? Ibu-ibu diundang yang merasa youth. Diundang bawa makanan maksudnya. Itu di tanggal 22 Agustus, hari Sabtu 22 Agustus jam 2 siang. Berkumpul di gereja dan rencana mau ke mana ini? Kolam Yordan. Mudah-mudahan kolam Yordannya siap, haleluya. Kalau enggak di kolam Yordan, di sungai Yordan. Haleluya, karena ada kolam Yordan, puji Tuhan. Tuhan memberkati dan mari Bapak Ibu yang membawa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia bahkan juga untuk pembangunan ekstra kolekta. Tuhan, mari siapkan persembahan saudara, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami percaya itu bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan bagi gerejamu, bagi kami sebagai gerejamu Tuhan, itu boleh tergenapi. Terima kasih Bapak, kembalikan pengurapan yang baru bagi hambamu, Bapak Pendeta Nathan Rosson yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi dan memakai dalam panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya untuk beliau melayani baik di panti asuhan maupun juga untuk pelayanan misi Tuhan.
DTS, Engkau memberkati dan mengurapi Tuhan. Baik di daerah ini, bahkan sampai ke daerah-daerah yang lain. Terima kasih, berkati istri, anak-anak, bahkan juga berkati semua yang sudah datang bersama-sama untuk dapat mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepadamu. Kami saat ini umatmu akan membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan pembangunan, juga persembahan kolekte ekstra. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Kami beri dengan sukacita. Kami percaya janji firman-Mu Engkau genapi, Engkau buka tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat di dalam kehidupan kami, bukan berkat saja yang cukup, tetapi berkelimpahan di dalam Engkau. Dengan sukacita umat memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bawa persembahan saudara ke depan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. Taruh tangan saudara di atas kepala, berkatnya melimpah. Melimpah. Sekali lagi berkatnya melimpah. Berkatnya sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami memberkati daerah kami, Minahasa Utara, Kecamatan Kalawat, Kolongan Tetempangan, bahkan Indonesia, dalam suasana memperingati hari proklamasi bulan Agustus ini. Engkau terus berikan ketenangan, keamanan, kedamaian bagi bangsa kami, dijauhkan dari segala demonstrasi-demonstrasi yang bersifat anarkis, dan Tuhan memberkati pemerintahan yang ada dari Presiden, Wakil, dan semua jajaran Menteri, Kabinet Merah Putih, bahkan TNI, Polri, bahkan sampai kepada Gubernur, Wakil Gubernur, semua jajaran tingkat 1, bahkan juga Tuhan Wali Kota wakilnya, dan juga Bupati wakilnya, dan jajaran pemerintahan yang ada tingkat 2, bahkan sampai kepada camat
dan lurah hukum tua dan semua perangkat desa dan kelurahan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pembangunan-pembangunan yang sedang berlangsung, baik pembangunan sumber daya manusia, bahkan sumber daya alam. Tuhan memberkati. Tuhan menolong bangsa kami supaya tetap aman, terkendali oleh Tuhan. Kami terus merindukan berdoa, gereja-gereja berdoa. Dengan 2 bulan terakhir ini kemarau, kami berdoa untuk hujan yang lebat. Hujan yang lebat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus boleh tercurah dalam waktu dekat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu melihat Tuhan bagaimana masyarakat di daerah ini, bahkan di seluruh bangsa kami tidak mengalami kekeringan sekalipun. Ada prediksi dari BMKG mengalami kekeringan yang panjang atau kemarau yang panjang, tapi Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Tuhan pengatur cuaca. Kami percaya Engkau sanggup untuk menjawab doa-doa umat-Mu yang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi setiap rumah-rumah yang kami tinggali dari semua bahaya-bahaya, baik bahaya Tuhan, angin yang kencang, bahkan juga kebakaran. Tuhan jauhkan semuanya. Perlindungan Tuhan sempurna. Karena janji firman-Mu, malaikat-Mu Engkau perintahkan untuk berkemah di sekeliling tempat kediaman orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih ada perlindungan Tuhan. Kami tahu kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur menyerahkan semua kegiatan aktivitas jemaat-Mu sepanjang minggu yang akan datang ini. Engkau menyertai mereka dalam segala tugas pekerjaan, usaha, mata pencarian umat-Mu. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah janji firman-Mu Engkau genapi bahwa kekayaan bangsa-bangsa Engkau perintahkan untuk datang dan mengalir sebagai gereja-Mu, sebagai bait Allah yang kudus. Engkau perintahkan untuk menyemarakkan rumah keagungan-Mu, yaitu umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kalau ada yang lemah, kami percaya Tuhan sudah kuatkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Yang punya pergumulan masalah, kebutuhan-kebutuhan, Engkau jawaban dari setiap persoalan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari umat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat wajah-Mu dan tadahkan tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan sendiri akan meletakkan tangannya atasmu dan memberkati engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan kasih karunia serta pimpinan penyertaan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita jumpa dengan Dia dalam awan kemuliaan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita terima berkat ini dengan syukur dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang. Tuhan memberkati.